Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kita sharing-sharing lagi. Kali ini saya akan membahas tips untuk menikahi janda ataupun duda supaya aman dari masalah hukum di kemudian hari atau di masa depan. Ini memang sepele teman-teman, tapi saya buat konten ini ya berdasarkan pengalaman dari beberapa narasumber. Pengalamannya diantaranya ada yang menikah dengan janda, yang mana janda ini dia mengaku udah cerai dengan suaminya. Suaminya sudah mentalak. Kemudian sudah ada surat cerainya ya, surat cerai dari si suami, tapi bukan dari pengadilan agama. Kemudian menikahlah dengan seorang lelaki si janda ini. Kemudian menikahlah si lelaki ini dengan janda tersebut. Tetapi nikahnya nggak nikah di KUA atau nggak nikah resmi, melainkan nikah yang tidak tercatat. Kenapa? Karena si istrinya yang mengaku sebagai janda tersebut hanya memiliki surat pernyataan talak saja dari suaminya, bukan akta cerai dari pengadilan agama. Jadi belum diurus dulu cerainya dengan suaminya yang terdahulu, belum ada akta cerai dari pengadilan agamanya. Setelah nikah dengan laki-laki ini ya, dia nikahnya siri atau nikah tidak tercatat. Karena kalau untuk nikah tercatat otomatis si istrinya ini yang janda ini harus punya akta cerainya. Akta cerainya harus diberikan kepada KUA untuk diterbitkan buku nikah. Begitupun kalau si suaminya yang menikah dengan si janda ini adalah duda, maka dia juga harus melampirkan akta cerainya ke kantor urusan agama tersebut. Kita kembali ke pengalaman narasumber kita. Setelah beberapa tahun kemudian, ternyata datanglah seorang laki-laki mendatangi si pria ini, si laki-laki yang menikahi si janda tadi. Ya. Dan si pria tersebut, si laki-laki tersebut mengaku sebagai suami dari si istrinya yang menikahi si janda tersebut dan mempermasalahkan pernikahan si janda tadi dengan suami barunya. Jadi si laki-laki tadi, si pria tadi mengaku sebagai suami sah dari si istrinya laki-laki tadi. Yang mana si istrinya sudah mengaku janda karena sudah mendapat surat cerai, surat talak dari suaminya. Kemudian si pria tadi, si laki-laki tadi mengancam kepada si pria yang menikahi si janda tersebut untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian karena menikah dengan wanita yang masih ada ikatan perkawinan dengan lelaki yang lain yang belum memiliki akta cerai dari pengadilan agama. Otomatis si pria tadi merasa kaget, merasa panik, was-was dan juga mungkin stres juga dengan permasalahan ini, apalagi ada ancaman mau dilaporin kepada pihak polisi. Nah, hal-hal seperti ini kan sepele, tetapi ternyata bisa menimbulkan akibat di kemudian hari. Bisa menimbulkan masalah di masa depan. Bisa saja kita diancam untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, atau setidak-tidaknya kita mengalami tekanan psikologis, tekanan pikiran dengan adanya permasalahan ini. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang mungkin hendak menikah dengan janda atau menikah dengan duda, ya tidak ada salahnya untuk mengetahui tips sederhana ini. Apa saja tipsnya? Yang pertama, harus diketahui secara mutlak apakah si janda atau si duda tersebut memang sudah benar-benar resmi bercerai. Ini penting. Resmi bercerai secara negara harus diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam, ke pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Kemudian pastikan apakah si janda atau si duda ini sudah memiliki akta cerai yang resmi, akta cerai yang sah yang diterbitkan lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, kalau yang muslim harus sudah terbit akta cerai dan salinan putusan dari pengadilan agama. Kalau yang non-muslim harus sudah terbit akta perceraian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah itu ya, jadi yang pertama harus dipastikan apakah duda dan janda ini sudah punya akta cerai atau belum. Kalau misalkan hanya selembar kertas surat pernyataan, apakah surat pernyataan talak ataupun surat pernyataan sepakat bercerai, menurut saya itu tidak mutlak aman. Karena ya faktanya terjadi kepada sahabat kita yang menjadi narasumber saya tadi. Jadi harus dipastikan dulu punya akta cerai dan bahkan bila perlu harus ada salinan putusannya. Kemudian, kalau misalkan Anda ragu apakah akta cerai ini asli atau tidak, sebaiknya Anda datangi pengadilan agama yang tercantum di dalam
akta cerai tersebut. Misalkan akta cerainya diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. Untuk lebih memastikan asli atau tidaknya, demi menghilangkan keraguan Anda, silahkan datang ke Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memvalidasi akta cerai tersebut. Datang saja ke PTSP, ke bagian informasi, bilang mau memvalidasi akta cerai, asli atau tidak. Nanti akan dilayani di sana dan dapat diketahui akta cerai tersebut asli atau tidak. Tapi biasanya akta cerai yang asli itu rata-rata disertai dengan adanya salinan putusan dari pengadilan agama. Jadi kalau hanya ada akta cerainya saja, alangkah lebih baiknya validasi ke pengadilan agama untuk menghilangkan keraguan-raguan demi memastikan tidak akan terjadi masalah hukum di masa depan. Nah itu ya, jadi pastikan akta cerai. Harus dibedakan surat cerai dengan akta cerai. Ini bahasa yang harus dipisahkan. Kalau akta cerai itu merupakan akta yang otentik yang diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang. Dalam hal ini, kalau bagi Muslim, pengadilan agama, bagi non-Muslim adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beda dengan surat cerai. Surat cerai biasanya dapat diartikan atau ditafsirkan dengan selembar kertas yang bisa saja diketik ataupun juga misalkan ditulis tangan yang isinya memberikan pernyataan misalkan si suami mentalak istrinya atau antara suami istri sepakat bercerai. Nah, itu ya. Jadi pastikan si janda atau duda tersebut memiliki akta cerai dan kalau masih ragu silahkan validasi ke pengadilan agama yang tertera di dalam akta cerai tersebut. Kemudian tips yang kedua, lakukan pernikahannya dengan pernikahan yang tercatat, yang didaftarkan di kantor urusan agama. Dengan tujuan si suami istri baru ini mendapatkan akta nikah dari kantor urusan agama untuk dapat diterbitkan akta nikah atau buku nikah. Kedua-duanya bisa dapat buku nikah. Kalau sudah ada buku nikah itu sudah sangat kuat. Dan di kemudian hari kalau diperlukan tidak usah repot mendadak bikin buku nikah, mengajukan isbat nikah, datang lagi ke KUA. Bukan repot, apalagi misalkan nanti setelah menikah ini dengan janda atau duda ini punya anak lagi. Anaknya perlu bikin akta lahir, perlu bikin ini, bikin itu, administrasi kependudukan. Dan syaratnya harus ada buku nikah, otomatis akan repot nanti. Mendadak repot, harus ngurus isbat nikah dulu, harus ngurus ke KUA dulu, dan lain sebagainya. Jadi tips yang kedua, pastikan pernikahannya langsung dicatat, didaftarkan ke kantor urusan agama supaya resmi dan mendapatkan buku nikah. Itu saja tips kecil-kecilan, tips sederhana sebelum Anda menikah dengan janda ataupun juga dengan duda. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya, teman-teman pemirsa YouTube semuanya, untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal hukum biar hidup lebih pasti. Gak cuma buat orang pintar aja, semua butuh tahu biar gak salah langkah. Besok Channel, ruang kita bersama. Edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Besok Channel, lawan lupa hukum. Itu penting bro. Banyak kasus di sekitar kita, jangan sampai kita cuma penonton aja. Bersama Peso kita paham caranya. Hak dan kewajiban harus sama dijaga. Peso Channel, ruang kita bersama. Edukasi hukum santai tapi bermakna. Santuy, amanah, profesional kerja. Peso Channel, lawan lupa hukum. Itu penting bro.
pujian.